Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang aturan rantai pada fungsi dua peubah. Ya, kita sampai di topik ke-6 ini. Di sini akan dipaparkan tentang aturan rantai untuk menghitung turunan atau turunan parsial pada fungsi dua peubah. Baik, sebagai pengingat, aturan rantai untuk fungsi satu peubah ya cukup sederhana. Kalau Y adalah fungsi dari X dan X-nya fungsi dari T, maka Y juga fungsi dari T, dan turunan Y terhadap T adalah turunan Y terhadap X dikali turunan X terhadap T. Nah, bagaimana untuk fungsi dua peubah? Nah, ini versi yang pertama. Misalkan kita punya Z adalah fxy, berarti Z-nya adalah bergantung nilainya oleh X dan Y. Dia fungsi dua peubah, sementara X dan Y-nya masing-masing adalah fungsi terhadap T yang dapat diturunkan. Jika Z-nya adalah fungsi yang terdiferensialkan di xt, yt, maka si Z-nya itu akan dapat diturunkan di T. Seperti apa turunannya? Nah, ini aturan rantainya. dz dt sama dengan dz dx dikali dx dt ditambah dz dy dikali dy dt. Jadi, turunan parsialnya terhadap X dikali turunan X terhadap T ditambah turunan parsial terhadap Y dikali turunan Y terhadap T. Bagaimana rumus ini bisa muncul? Kita misalkan dulu untuk penyederhanaan. P itu adalah X, Y. Kemudian delta P itu adalah delta X, delta Y. Kita akan melihat dz dt itu sebagai limit dari delta Z dibagi delta T saat delta T-nya menuju 0. Nah, kita sekarang melihat komponen delta Z itu adalah Z saat P ditambah delta P. Karena Z-nya fungsi dari fungsinya F, kita pakai F saja. Jadi delta Z, perubahan nilai Z itu adalah nilai F di titik P ditambah delta P dikurang nilai F di titik P. Karena F-nya terdiferensialkan, maka bentuk Fp ditambah delta P dikurang Fp ini bisa kita tulis sebagai gradien F di titik P dot delta P. Ya, delta P di sini menggantikan H yang tadi ya, sama aja. Kalau yang tadi kita punya H itu H1, H2 gitu. Ya, ini penulisan lain saja. Ini akan ditambah epsilon H dot karena hanya sudah menjadi delta P, berarti epsilon delta P dot delta P dengan epsilon delta P menuju 0 jika delta P menuju 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita bagi kedua ruas dengan delta T. Apa yang kita punya ini adalah delta F di titik P dot delta P delta T
ditambah epsilon delta P dot delta P dibagi delta T. Apa delta P dibagi delta T itu? Delta P dibagi delta T ya adalah masing-masing komponennya dibagi delta T. Oke. Dan ini gradien F di titik P, P-nya X, Y tidak lain adalah Fx di titik P, Fy, turunan parsial ya, di titik P. Ini didotkan dengan delta X, delta T, delta Y, delta T, ditambah epsilon delta P, dot delta P dibagi delta T. Jadi apa? Jadi Fx di titik P dikali delta X dibagi delta T ditambah Fy di titik P delta Y dibagi delta T. Maaf, lagi-lagi ada kesalahan teknis, kepencet home tadi. Apa tadi? Ini ditambah epsilon delta P dot delta P dibagi delta T. Jadi dz dt adalah limit dari bentuk terakhir ini saat delta T-nya menuju 0 ya. Kita kembali ke sini. Oke, sekarang kalau delta T menuju 0, apa yang terjadi dengan delta X dan delta Y? Delta Y maksudnya. X-nya adalah fungsi dari T. Kalau nambahnya sedikit, apa yang terjadi dengan delta X? Sementara X dan Y itu fungsi yang punya turunan. Anda ingat kalau kita punya fungsi yang punya turunan, berarti kontinu. Kalau fungsinya kontinu, kalau delta T-nya menuju 0, ya selisih fungsinya akan menuju 0 juga. Ini akan menuju 0, ini akan menuju 0. Akibatnya si delta P-nya yang isinya tadi delta X, delta Y akan menuju 0 juga. Dan karena delta P-nya menuju 0, si F-nya tadi terdiferensialkan, maka kita akan dapat ini. Jadi si ini akan menuju 0 kalau delta T-nya menuju 0. Ini menuju 0, ini dot sesuatu akan menjadi 0. Jadi yang tersisa tinggal ini. Jadi saat delta T menuju 0, kita akan punya yang terakhir dz dt. Limit si ini sama dengan turunan terhadap X, do Z, do X, dx, dt ya. Jadi ini saat delta T-nya menuju 0 akan menuju dx dt. Ini saat delta T-nya menuju 0 akan menuju dy dt. Tambah do Z, do Y dikali
dy dt ya. Ya, sama dengan hasil kita. Oke, untuk versi kedua di sini x dan y-nya adalah fungsi dua variabel gitu. Jadi ini sama-sama f z-nya fungsi dua variabel, tergantung variabelnya adalah x dan y, sementara x dan y masing-masing fungsi dua variabel juga dalam s dan t. Maka si z itu akan bergantung nilainya oleh s dan t, gitu kan? Jadi z bisa kita lihat sebagai fungsi dari s dan t. Nah, sekarang kalau z-nya fungsi dari x dan y, dia terdiferensialkan di x, y dalam variabel s dan t, kemudian x dan y-nya fungsi yang punya turunan parsial pertama di s, t, maka z itu sebagai fungsi dari s dan t akan punya turunan parsial pertama yang diberikan oleh aturan rantai ini. Do z do s-nya adalah do z do x dikali do x do s ditambah do z do y ditambah do y do s. Sementara do z do t-nya ya dengan bentuk yang serupa seperti ini. Penjelasannya bagaimana? Kita bisa melihat turunan parsial itu sebagai turunan terhadap salah satu variabel dengan variabel yang lain dianggap konstan gitu. Jadi dengan kita melihat z dalam variabel s dan t, t-nya kita anggap konstan, maka z akan punya x-nya akan punya turunan parsial terhadap s, y-nya juga punya turunan parsial terhadap s. Dan begitu juga untuk t. Untuk menurunkan parsial terhadap t, kita anggap s-nya konstan dan kita bisa memakai aturan yang versi pertama tadi. Nah, perhatikan bedanya di sini. Untuk bentuk do z do x dan do z do y-nya sama di sini, sama-sama menggunakan do. Cuman bedanya saat diturunkan terhadap t, yang di sini menggunakan do, yang di sini menggunakan d. Kenapa di sini menggunakan do? Karena di sini turunannya parsial. Sementara di sini turunan biasa. X fungsi dari t saja, y fungsi dari t saja. Sementara di sini x-nya fungsi dari s dan t. Jadi kalau kita turunkan terhadap t, turunannya adalah turunan parsial. Nah, seperti itu aturan rantai versi yang kedua. Selanjutnya dari aturan rantai ini kita bisa mendapatkan turunan dari fungsi implisit dengan cara aturan rantai ini gitu. Jadi sebelumnya pada semester 1 lalu turunan fungsi implisit kita cari dengan menurunkan persamaan secara langsung. Kali ini kita pandang persamaan itu sebagai fungsi dua peubah gitu. Jadi pada awalnya kita punya bentuk persamaan f(x, y) sama dengan 0. Ini fungsi dua peubah terhadap x dan y sama dengan 0. Kemudian kita ingin mencari dy dx. Seperti apa? Kita turunkan persamaan ini terhadap x gitu. Kedua ruasnya. Jadi karena f itu fungsi dua peubah terhadap x dan y, jadi untuk menuliskan do f maaf
saat kita turunkan terhadap X. Jadi di sini kita anggap Y fungsi dari X. Jadi F-nya fungsi dua peubah antara X dan Y. Y-nya sendiri fungsi dari X. Jadi secara umum F-nya fungsi dari X. Jadi df dx akan sama dengan 0. Turunan dari ini sama dengan turunan dari ini terhadap X. Nah, df dx-nya apa? Df dx ini pakai aturan rantai yang pertama tadi. Jadi yang menjadi Z ini si F besar ya. Kemudian dia fungsi dua peubah X dan Y. Masing-masing fungsi dari X. X fungsi dari X sendiri, Y-nya fungsi dari X. Variabelnya ada dua. Yang pertama kita turunkan terhadap X. Kemudian kita kalikan turunannya terhadap X. Ditambah turunan terhadap Y. Turunan parsial dikali dy dx. Jadi df dx-nya ini sama dengan ini. Dan karena ini tadi sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Apa yang kita cari? Kita mencari ini. Jadi dy dx sama dengan minus dari ini dibagi ini, gitu ya. Dx berapa? Turunan X terhadap X sama dengan 1. Jadi yang tersisa minus do F do X dibagi do F do Y. Jadi kita dapat seperti itu. Untuk fungsi implisit 3 peubah, kita pakai cara yang sama. Kita melihat X, Y, Z itu dalam satu persamaan. Dan itu kita lihat sebagai suatu fungsi 3 peubah. Kemudian misalnya kita ingin melihat karena Z itu sebagai fungsi dalam X dan Y. Z sebagai fungsi dalam X dan Y. Sementara X dan Y saling bebas. Jadi X dan Y saling bebas. Kalau X diturunkan terhadap Y sama dengan 0, Y diturunkan terhadap X sama dengan 0. Selanjutnya dari sini kita turunkan terhadap X gitu. Jadi aturan rantai itu untuk 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya caranya sama gitu ya. Misalkan di sini Z-nya fungsi yang lebih banyak lagi variabelnya, ya tinggal kita tambahkan lagi saja suku-sukunya gitu. Jadi sekarang F-nya itu fungsi 3 peubah, jadi kita bisa menghitung do F do X. Secara total, apa yang kita punya? Jadi do F do X dikali dx dx ditambah do F do Y dikali dy dx ditambah do Z do X dikali dz do Z, karena Z-nya fungsi dari X dan Y ya. Do Z do X. Ini sama dengan 0. Turunan ini sama dengan 0. Ini sama dengan 1. Ini sama dengan 0 karena saling bebas. Jadi suku ini habis, yang tersisa ini. Do
Ada yang salah di sini. Ini F ya. Jadi yang tersisa ini, yang kita cari adalah ini. Jadi do Z do X-nya sama dengan minus dari ini dibagi ini ya, tepat sama dengan ini. Cara yang sama nanti kita turunkannya terhadap Y. Kita akan dapat ini. Baik, sebagai contoh, tentukan dy dx pada persamaan berikut. X kuadrat tambah 2xy ditambah y pangkat 3 sama dengan 4. Kalau kita memakai cara semester 1, gimana? Kita turunkan langsung persamaan ini terhadap x. Turunan dari x kuadrat, 2x. Turunan dari 2xy, kita punya aturan perkalian gitu ya. 2 kali turunannya xy. Turunannya x, 1 dikali y ditambah x dikali dy dx ditambah turunan dari y pangkat 3. Turunan dari y pangkat 3 adalah 3y kuadrat dy dx sama dengan turunan dari 4, 0. Kita pisahkan yang mengandung dy dx dan yang tidak mengandung. Jadi yang mengandung dy dx adalah x dan 3y kuadrat. X-nya dikali 2. 2x ditambah 3y kuadrat. Ini yang mengandung dy dx. Sisanya 2x dan 2y. Minus 2x minus 2y. Jadi dy dx-nya sama dengan minus 2x minus 2y dibagi 2x ditambah 3y kuadrat. Nah, ini. Kalau cara implisit yang kita sudah pelajari di semester 1. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan cara aturan rantai? Aturan rantai tadi bilang apa? Kita mesti membuat persamaan fxy sama dengan 0 terlebih dahulu. Dan f besarnya juga kita belum punya. Jadi dari yang diketahui, apa yang akan menjadi fxy-nya? Bisa nggak persamaan ini kita tuliskan ulang sebagai fx, y sama dengan 0? Kalau bisa, fxy-nya apa? Ya, untuk membuatnya 0, kita bisa memindahkan 4 ke ruas kiri. Jadi, misalkan fxy itu adalah x kuadrat ditambah 2xy ditambah y pangkat 3 min 4, maka fxy sama dengan 0. Nah, kita sudah punya. Kalau kita punya fxy sama dengan 0, kesimpulannya apa? Dy dx sama dengan minus do f do x dibagi do f do y. Fxy-nya ini dari sini kita tinggal hitung do f do x-nya apa? Turunan terhadap x, 2x ditambah 2y. Turunan terhadap y-nya do f do y. Ini 0, ini 2x, ini 3y kuadrat. 2x ditambah 3y kuadrat. Jadi, apa tadi yang ditanyakan? Dy dx sama dengan minus do f do x dibagi do f do y sama dengan minus 2x minus 2y dibagi
2x tambah 3y kuadrat. Tepat sama seperti yang kita kerjakan dengan cara yang lama, gitu ya. Jadi, Anda bisa melihat kompleksitas pengerjaannya. Di sini Anda harus menggunakan aturan perkalian. Di sini nggak ada aturan perkalian yang digunakan, karena turunannya adalah turunan parsial. Oke, contoh yang kedua, tentukan do Z do X pada persamaan berikut. X pangkat 3 E pangkat Y plus Z dikurang Y dikali sin X min Z sama dengan 0. Ya, dengan aturan rantai, kita misalkan apa? Kita misalkan membuat fungsi X, Y, Z yang membuat dia nanti sama dengan 0. Ya, ini sudah sama dengan 0, jadi fungsinya bisa kita tulis langsung X pangkat 3 E pangkat Y tambah Z dikurang Y sin X min Z sama dengan 0. Oke. Ya, fx y z-nya sudah sama dengan 0, maka do Z do X sama dengan minus do F do X dibagi do F do Z. Turunan ini terhadap X, ya, E pangkat Y plus Z-nya jadi konstan, dia nggak konstan, jadi yang diturunkan tinggal itu minus 3x kuadrat E pangkat Y tambah Z dikurang Y, ini konstan, turunan dari sin X min Z, koefisien X-nya 1, X min Z, turunannya 1, jadi ini Y cos X min Z dibagi, nah sekarang turunan terhadap Z. X pangkat 3 konstan, E pangkat Y dikali E pangkat Z ya, aturan ya sifat dari fungsi eksponen. Turunan dari E pangkat Y plus Z kan tetap E pangkat Y plus Z, jadi tetap X pangkat 3 E pangkat Y plus Z dikurang Y tetap konstan juga, turunan dari sin X min Z. Nah, ini X min Z, turunan dari X min Z terhadap Z min 1. Jadi ini akan jadi plus cos X min Z. Jadi seperti itu. Sekian materi tentang aturan rantai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.